Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri Deni Novita, Sri Wulandari, Delvira Syafna, dan Afifah Nabila. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan 4 model inti atom, diantaranya model gas Fermi, model rotasional, model vibrasional, dan model Nilsson. Saya akan menjelaskan model gas Fermi. Dalam model gas Fermi, suatu nukleon diperlakukan sebagai suatu partikel atau fermion dalam gas fermion yang menempati ruang sebesar volume inti. Suatu fermion dianggap tidak berinteraksi satu sama lain atau berinteraksi dengan gaya yang sangat lemah. Posisi suatu fermion diberikan oleh 6 koordinat, yaitu 3 koordinat ruang dan 3 koordinat momentum. Jadi model gas Fermi itu menjelaskan usaha atau menjelaskan suatu cara untuk meninjau struktur inti berdasarkan mekanika kuantum. Nah, dalam model ini, inti digambarkan sebagai gas yang terdiri atas neutron dan proton bebas yang terkukung dalam ruang terbatas yang tidak lain adalah volume inti. Nah, jadi dalam keadaan demikian, maka nukleon akan mempunyai tingkat-tingkat energi diskrit atau tingkat energi yang terkuantisasi. Jadi dalam model gas Fermi itu dianggap bahwa nukleon terjebak dalam potensial bersimetri bola dengan jarak jangkauan sebesar jari-jari inti dan kedalaman potensialnya dapat diatur agar energi ikatnya sesuai. Karena volume itu dianggap sebagai berbentuk bola, maka dalam 6 koordinat tadi volumenya itu bernilai 4/3 V P pangkat 3 kali V, mengacu pada ketidakpastian Heisenberg. Adapun cara pandang isospin itu, tiap keadaan energi hanya dapat terisi 4 nukleon, yaitu proton spin up, S sama dengan plus setengah, proton spin down, S sama dengan min setengah, neutron spin up, dan neutron spin down. Jika seluruh nomor massa nukleon ditempatkan pada keadaan energi yang ada, maka energi tertingginya dikenal sebagai energi Fermi. Nah, pada model gas Fermi ini juga berlaku azas larangan Pauli. Jadi berdasarkan azas larangan Pauli, tiap level energi itu hanya dapat dihuni oleh maksimum 2 nukleon identik yang berlawanan spin. Jadi karena level energi terendah adalah yang paling stabil, maka tingkat-tingkat energi tersebut akan diisi mulai dari level yang terendah ke level energi yang lebih tinggi. Nah, level tertinggi yang terisi penuh ini dinamakan dengan level Fermi, dengan energinya itu EF atau energi Fermi. Nah, jadi jika tidak ada fermion di tingkat yang lebih tinggi dari level Fermi, maka energi ikat fermion terakhirnya adalah EF atau energi Fermi. Dan jika sebaliknya, maka level berikutnya adalah energi ikat fermion terakhir. Nilai momentum Fermi itu dapat dihitung dengan PF sama dengan H/2R0, 9pi dipangkatkan 1/3. Dengan memanfaatkan hubungan E sama dengan P kuadrat per 2M, didapatkan EF sama dengan H kuadrat per 8mR0 kuadrat dikali dengan 9pi dipangkatkan 2/3. Nah, energi rata-rata nukleon itu dihitung sebagai rumus berikut dan dapat hasilnya 3/5 energi Fermi. Nah, dalam model gas Fermi ini, jika kedalaman sumur potensial itu sama untuk proton dan neutron, maka untuk inti yang lebih berat atau jumlah neutron lebih banyak dari jumlah proton, maka level Fermi neutron akan lebih tinggi daripada level Fermi proton. Ini artinya bahwa energi ikat untuk nukleon terakhir akan bergantung pada muatan, jadi tidak konsisten dengan hasil eksperimen. Pada model gas Fermi ini, kita juga dapat menghitung suku koreksi asimetri pada inti PB208, di mana BA sama dengan 1/3 EF, A dikurang 2Z dikuadratkan per A.
sama dengan 1/3 dikali 27 dikalikan dengan 208 nomor masanya dikurang 2 dikali dengan nomor atom atau jumlah protonnya 82 dikuadratkan dibagi dengan 208. Didapatkan hasil 83,77 mega elektron volt. Nah, dengan keberhasilan model gas Fermi dalam menerangkan kehadiran dan cara menghitung nilai suku asimetri serta nilai potensial inti, menempatkan sebagai batu loncatan yang penting dalam memahami perilaku inti. Model rotasional sifat inti menandakan adanya gerak kolektif nukleon-nukleon dalam inti. Gerak kolektif nukleon ini dapat menyebabkan perubahan bentuk inti atau deformasi inti dari bentuk seperti bola. Deformasi bersifat lunak dan permanen. Deformasi lunak berarti bentuk inti berubah-ubah di sekitar bentuk bola, sementara deformasi permanen menyebabkan perubahan bentuk yang permanen, bahwa inti tidak berbentuk seperti bola lagi. Dua macam gerakan kolektif inti. 1. Rotasi menyebabkan deformasi secara permanen. Kedua, getaran menyebabkan deformasi lunak. Gerakan kolektif rotasi dan getaran juga menghasilkan tingkat-tingkat keadaan ini berupa eksitasi atau peluruhan ke tingkat keadaan yang lebih rendah. Baik, saya lanjutkan. Model inti atom selanjutnya itu ada model vibrasional. Modus gerak kolektif nukleon yang lain yaitu getaran. Nah, menurut model vibrasional, permukaan inti tidak diam melainkan bergetar, seperti sebuah selaput yang bergetar. Jadi, di sini terjadi gerakan kolektif nukleon-nukleon di permukaan inti. Getaran ini membuat bentuk inti tidak tetap melainkan berubah-ubah secara periodik di sekitar bentuk bola. Modus getaran permukaan inti ditandai oleh suatu konstanta lambda. Nah, lambda sama dengan 0 untuk modus getaran yang kembang kempis, tidak dipertimbangkan karena energinya terlalu besar. Lambda sama dengan 1 untuk modus getaran translasi, yaitu pusat massa inti bergeser bolak-balik. Modus ini tidak dimasukkan karena diperhitungkan hanya getaran dengan pusat inti diam. Oke, baiklah. Saya Delvira Safna akan melanjutkan pembahasan model inti, yakni model Nelson. Model Nelson ini merupakan model yang mengawali pemahaman fenomena inti terdeformasi dengan pendekatan nukleon individu. Pendekatan nukleon individu pada model Nelson ini serupa dengan model kulit, yaitu digunakan untuk mengetahui struktur inti. Akan tetapi, kelemahan model kulit ini hanya mampu diterapkan pada inti bola. Nah, sedangkan model Nelson dapat diterapkan pada inti bola dan tidak bola, atau bisa disebut dengan terdeformasi. Nah, adapun jenis inti terdeformasi pada model Nelson ini digunakan pada deformasi quadrupole, yaitu prolet dan oplet. Selanjutnya, kita akan mengenal Hamiltonian inti bola dan inti terdeformasi. Pada inti bola menggunakan potensial osilator harmonik isotropik disebut dengan model kulit, sedangkan pada inti terdeformasi menggunakan potensial osilator harmonik anisotropik yang disebut dengan model Nelson. Nah, Hamiltonian inti bola dalam model kulit bisa dijelaskan dengan persamaan operator Hamiltonian sama dengan min H bar kuadrat per 2M nabla kuadrat ditambah setengah M omega 0 kuadrat R kuadrat dikurang CLS dikurang D L kuadrat dikurang ekspektasi L kuadrat, di mana omega 0 merupakan kecepatan sudut, LS merupakan perkalian skalar antara momentum sudut orbital dan momentum sudut spin, serta C dan D ini merupakan konstanta suku koreksi akibat coupling spin orbit dan koreksi dasar potensial oscillator harmonik. Hamiltonian inti bola pada persamaan yang pertama ini terdiri dari 4 suku, yaitu suku pertama merupakan energi kinetik, suku kedua merupakan potensial osilator harmonik isotropik, sedangkan suku ketiga merupakan koreksi coupling suku spin orbit, dan suku keempat merupakan koreksi pada bagian dasar potensial osilator harmonik. Selanjutnya kita akan mengenal Hamiltonian inti terdeformasi pada model Nelson dengan osilator harmonik anisotropik.
dengan persamaan yang hampir mirip dengan persamaan model inti pada kulit yang sebelumnya. Dengan persamaan operator harmonik sama dengan min H bar kuadrat per 2M, nabel kuadrat ditambah dengan setengah M, omega kuadrat plus minus kuadrat, X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah omega Z kuadrat dikurang CLS kurang DL kuadrat ekspektasi L kuadrat. Di mana potensial osilator harmonik anisotropik ini diperkenalkan dengan adanya perbedaan kecepatan sudut pada sumbu tegak lurus omega plus minus dan kecepatan sudut pada sumbu Z. Nah, kecepatan sudut ini mengandung parameter deformasi pada inti dengan epsilon ini dengan berupa persamaan ya ini omega plus minus itu sama dengan omega 0 1 ditambah 1/3 epsilon. Dan selanjutnya ini merupakan gambar dari bilangan kuantum asiptotik pada inti terdeformasi dengan persamaan omega Z sama dengan omega 0 1 dikurang 2/3 epsilon, di mana nilai epsilon ini mendefinisikan sebagai bentuk inti, di mana untuk epsilon kecil dari 0 bentuknya akan berbentuk oplet, sedangkan untuk epsilon besar dari 0 bentuknya akan berbentuk roulette. Selanjutnya kita akan mengenal bilangan kuantum asiptotik. Orbital aras energi nukleon dengan model Nielsen diwakili dengan ohm pangkat pi n nz a, ini meliputi proyeksi momentum sudut total, paritas, bilangan kuantum utama, bilangan kuantum radial, dan bilangan kuantum dan proyeksi momentum sudut orbital. Di sini ohm merupakan proyeksi momentum sudut total pada sumbu simetris yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya, di mana proyeksi momentum sudut total ini dibentuk oleh jumlahan proyeksi momentum sudut orbital dan momentum sudut spin secara berurutan yang dinotasikan oleh A dan lambda. Keduanya merupakan bilangan kuantum asiptotik atau bilangan kuantum silinder, di mana bilangan kuantum asiptotik ini disebut bilangan kuantum silinder karena pada inti terdeformasi dapat didekati dengan inti dengan koordinat silinder. Baiklah, mungkin sekian dari penampilan kelompok kami. Mohon maaf, saya perwakilan dari kelompok 1 mohon maaf atas kesalahannya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.